Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Bonnie yang mau numpang pipis di pangkalan militer. Padahal tujuan sebenarnya adalah mencuri kunci yang ada di sana. Sedangkan rekan kerjanya bernama Jackie atau yang biasa dipanggil JC dengan kostum super canggih dan semacam skateboard listrik, dirinya bertugas menerobos masuk dan mencuri sesuatu. Agar tidak kelihatan penjaga, kemudian Jesse pun bersembunyi di bawah mobil dan baru dirinya menerobos lagi di saat yang tepat. Namun di sini dirinya hampir saja ketabrak. Sementara itu di jalanan lain, sekompi pasukan dengan senjata berat siap menembak, tapi Jesse si kumplok langsung masuk melalui gorong-gorong dan diselamatkan dua rekan lainnya, yaitu David dan Simon. Kemudian Jonathan, partner kerjanya JC, sebagai perantara memintanya berhenti mencari lukisan mawar langka dan menawarkannya mencuri artefak kuno, yaitu 12 kepala perunggu Xiao. Dan inilah Chinese Zodiac. 24 jam sebelum kejadian tadi, Sultan kaya raya pemilik perusahaan barang antik bernama Michael berhasil mendapatkan 4 perangko paling langka di dunia, di mana Michael dan ayahnya bernama Lawrence ini sangat terobsesi mengumpulkan barang-barang antik dan langka dari seluruh dunia untuk dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi, termasuk 12 kepala perunggu Chinese Zodiac yang harganya per kepala itu bisa sangat-sangat mahal, apalagi kepala Xiao naga. Maka dari itu mereka meminta bantuan JC melalui perantaranya Jonathan dan bersedia memberi bonus banyak jika berhasil mendapatkan kepala naga itu. Kemudian di sebuah tempat bersejarah, JC menyamar sebagai reporter National Geographic dan bertemu dengan sejarawan yaitu Profesor Guan. Dan tujuan JC menyamar ini yakni untuk ngulik informasi tentang ke-12 patung Xiao. Lalu Profesor Guan pun menceritakan bahwa pada tahun 1709 di tempat itu dibangunlah istana musim panas yang megah, di mana ke-12 patung Xiao selalu menyemburkan air saat siang hari. Sampai akhirnya pada tahun 1860 kerajaan diserang oleh tentara asing dan mereka menjarah 12 kepala patung Xiao tersebut. Dan Profesor Guan sendiri memiliki replika ke-12 kepala patung Xiao itu, di mana 5 kepala asli sudah dilelang, sedangkan keberadaan 7 lainnya tersebar di berbagai belahan dunia. Setelah diberi izin, kemudian JC pun memegang patung itu yang ternyata dirinya sudah menyiapkan sarung tangan super canggih bersensor khusus yang bisa mendeteksi bentuk replika patung seakurat mungkin. Setelah JC dan rekan-rekannya selesai membuat replikanya sendiri, mereka menggunakannya untuk bisa mendapatkan akses ke Paris dan mendatangi organisasi mahasiswa perlindungan kebudayaan yang mengetahui di mana lokasi 2 kepala yaitu tikus dan kelinci yang ternyata berada di kastil Count Prancis. Very good. Huh? Nothing. Bye-bye. Aksi pertama mereka untuk mencuri kepala tikus dan kelinci pun dimulai dengan foto replika dan mengaku jika mereka punya yang asli, di mana Bonnie dan David sengaja memancing petinggi di sana biar kebingungan. Hingga akhirnya mereka pun mengecek ke tempat rahasianya yang otomatis sidik jari para penjaga nempel di mana-mana. Dan saat kondisi sudah aman, JC pun menyelinap ke dalam sambil dibantu rekan-rekannya mematikan CCTV. Setibanya di dalam, sesuai perkiraan terlihat banyak sidik jari yang mengarah ke tempat disembunyikannya patung asli. Sayangnya untuk membuka ruang rahasia diperlukan 14 kode yang sangat rumit. Lalu saat JC sembunyi gara-gara ada pelayan, dirinya melihat suatu kejanggalan dan diketahui bahwa bos pemilik tempat ini dirinya suka kerapian, namun di sana ada buku yang dikatakan tidak rapi. Dan ketika dicek ternyata kodenya ada di buku-buku itu. Lalu setelah pelayan itu pergi, Jackie pun memasukkan kodenya dari nomor-nomor di buku tersebut dan berhasil. Dan ternyata benar ada patung kepala tikus dan kelinci di dalamnya. Tapi bukan hanya itu, JC juga menemukan tongkat Firaun, kotak emas, dan juga bintang Arabia yang juga warisan-warisan negara. Dan ketika hendak keluar, JC juga menemukan lukisan mawar yang selama ini dicari-cari. Setelah semuanya diambil, JC terlalu sembrono dan akhirnya ketahuan penjaga. Lantas dirinya pun kabur dengan ciri khasnya.
that. You can't do that. More dogs? JC yang saat itu kabur dirinya terjebak di dalam taman labirin sambil terus dikejar anjing herder dan rekan-rekannya juga tidak bisa membantu karena labirin terlalu rumit. Dengan landasan yang sempit, JC akhirnya berhasil kabur dengan parasutnya dan untungnya tidak nyangsang di pohon. Setibanya di jalan, pemimpin organisasi mahasiswa bernama Koko yang tadi juga ada di kastil ngagetin JC dan berusaha mengambil kembali barang curiannya. Di mana penjaga-penjaga yang melihat itu pun mengira kalau mereka telah bersekongkol dan tiba-tiba setelah dibantu kabur oleh Simon, mereka bertemu kembali di dalam perahu. Dan ternyata penjaga-penjaga di kastil berhasil melacak keberadaan mereka. Namun untungnya Simon membantu mensikat satu persatu. Tak lama kemudian polisi datang dan membawa mereka semua ke kantor. Tapi karena JC beserta kawan-kawannya tidak terbukti bersalah dan tidak ada bukti rekaman juga serta dibantu oleh seorang putri bernama Catherine, akhirnya mereka pun dibebaskan. Catherine yang tahu kalau JC ini adalah pemburu barang-barang antik mengundang mereka datang ke kastil mewahnya yang dipenuhi oleh barang-barang antik. Terlihat ada kepala ayam di sana, tapi Catherine tidak tahu apakah patung itu asli atau palsu. Yang jelas patung itu sudah ada di sana sejak dirinya lahir. Dan tujuan Catherine mengajak JC ke sana itu karena dirinya ingin menanyakan tentang hilang kakek buyutnya yang sangat misterius. Mungkin saja berhubungan dengan 12 kepala sio. Okay. How can we steal it? It's best if. Kemudian di suatu ruangan, David menemukan foto kakek buyutnya Catherine dan kru kapalnya yang sedang membawa ke-12 kepala sio. Melihat itu, JC si mata duitan pun akhirnya setuju untuk menyelidiki hilangnya kakek buyut Catherine dan ingin tinggal sementara di sana. Tentunya Catherine pun sangat senang mendengarnya dan mengizinkan mereka tinggal di kastil tersebut. Lalu penelitian pun dimulai sambil diam-diam mereka menukar kepala ayam asli dengan replika yang sudah dibuat. Dan supaya tidak dicurigai, kepala ayam asli itu dibawa keluar kastil dengan balon. JC akhirnya menemukan lokasi kakek buyutnya Catherine dari lukisan yang pernah dibuatnya. Kemudian mereka pun pergi ke pulau itu yang tampaknya sepi dan memutuskan untuk berkemah di sana. Then what should we do next? We'll camp down there. No wonder it's not on the map. Bingo! Don't chant with the lights on. Why not? See that? Keesokan harinya saat melanjutkan penelitian di dalam hutan, Koko dan Catherine tidak sengaja kepleset. Kemudian JC pun berusaha membantu, tapi dirinya malah ikut kebedol jatuh ke bawah. Kemudian JC pun meminta David, Simon, dan Bonnie untuk menyusul ke bawah dengan membawa peralatan medis karena kakinya Koko ternyata patah. Dan saat berjalan tanpa sengaja di sana, mereka menemukan kapal milik kakek buyut Catherine bernama Indestructible yang sudah ditumbuhi banyak pohon. Dan di sana Catherine juga menemukan ada cincin dengan simbol keluarganya, yang mana dirinya pun yakin kalau tengkorak di sebelahnya adalah mayat kakek buyutnya. Dan terlihat di sana ada 2 kepala sio di bawahnya. Di sisi lain, Simon dan David yang mau menyusul ke bawah tidak sengaja menemukan banyak batangan emas di dalam pohon yang tumbang. No way! No, it's for real. Namun baru saja mereka senang melihat segitu banyaknya harta di sana, tiba-tiba kepala penjaga kastil bernama Pierre dan anak buahnya datang. Tidak lama kemudian segerombolan bajak laut juga datang dan mereka mulai curiga apa yang dilakukan JC beserta rekan-rekannya di sana. Dan tanpa babi bu, JC pun langsung saja menyerang mereka. Dan saat ada kesempatan untuk kabur, mereka pun cepat-cepat mengambil 2 kepala yang ditemukan, yaitu kambing dan ular. Lalu berencana kabur membawa emas dengan batang pohonnya dengan cara menjatuhkan jangkar kapal. Namun karena bajak laut masih ngotot nyerang, JC pun langsung melemparkan sarang lebah ke mereka.
Akhirnya mereka berhasil keluar dari pulau itu dan 2.900 batang emas atau setara dengan 8 ton berhasil didapatkan dan mereka pun merayakannya dengan berpesta bersama. Keesokan harinya Koko menemukan foto kakek buyut Catherine yang disimpan JC beserta rekan-rekannya. Yang mana Koko pun akhirnya sadar jika yang mereka incar hanyalah batangan emas dan kepala perunggu saja. Dan di sini Koko pun sangat kecewa kepada JC karena ternyata JC tidak mengembalikan kepala perunggu itu kepada negara, tapi JC malah menggunakannya demi keuntungan pribadi. Take the beat. Lalu tiba-tiba batang pohon terguling karena keberatan dan semua emas pun jatuh ke dasar laut. Yang mana mereka pun akhirnya pasrah dan menandai lokasi jatuhnya emas tersebut tanpa sepengetahuan Koko. Kemudian 2 patung ular dan kambing yang diberikan ke perusahaan MP milik Lawrence dan Michael pun langsung dilelang dan terjual dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata perusahaan MP sudah memiliki patung kepala naga dari dulu, jadi embel-embel bonus kalau JC mendapatkan patung naga itu hanyalah omong kosong belaka karena MP sudah memilikinya. Dari awal JC sadar jika Jonathan juga telah bersekongkol dengan MP. Sementara itu masyarakat dari berbagai belahan dunia melakukan demonstrasi besar-besaran agar patung-patung perunggu sebagai warisan negara dikembalikan ke pemerintahan Cina. Sedangkan MP sudah mulai melelang patung kepala naga yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan 11 sio lainnya. Tapi ternyata berita dan aksi demonstrasi mempengaruhi sultan-sultan yang ikut lelang sehingga mereka tidak ada satupun yang mau nawar dan lebih memilih patung-patung itu dikembalikan ke negaranya. Karena merasa reputasi perusahaannya terancam ditambah aksi demonstrasi dari organisasi mahasiswa Koko dan juga orang-orang di seluruh dunia, lantas Michael dan Lawrence pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik mahasiswa-mahasiswa tersebut. 3 diantaranya berhasil diculik saat sedang mengintai pergerakan perusahaan MP dan salah satunya adalah adiknya Koko. Lalu Koko pun meminta bantuan JC, tapi JC langsung menolaknya karena tidak mungkin bisa menang melawan perusahaan raksasa. Lalu Bonnie pun menasihati JC bahwa mereka harus merubah haluan patung-patung perunggu itu bukan lagi demi keuntungan pribadi, tapi untuk kepedulian terhadap sesama. Kemudian mereka berdua pun menemui Jonathan dan mengancamnya agar memberitahukan di manakah lokasi Lawrence dan Michael berada. Setelah mendapatkan informasi, mereka berdua pun langsung menuju ke sana. Dan supaya tidak dicurigai, JC memberikan lukisan mawar yang selama ini dicari-cari, yang mana tujuan mereka ke sana agar bisa masuk ke pusat penelitian dan mencari di mana 3 mahasiswa tersebut disekap. Saat mereka berkeliling, terlihat proses pengerjaan barang antik di sana. Ternyata hampir semua barang yang dibisniskan perusahaan MP adalah barang antik palsu. Dan di tempat itulah barang-barang yang nilainya biasa saja dipoles, dikasih bahan kimia sampai akhirnya bisa menyerupai barang antik. Setelah itu baru dijual atau dilelang dengan harga yang sangat mahal. Tapi sebenarnya tidak semuanya barang-barang itu palsu, ada juga sebagian kecilnya itu asli ditambah sama barang tiruan lainnya. Dan JC berkata bahwa 9 dari 10 barang antik di pasaran adalah palsu. Lalu di sana JC pun bertemu dengan Vulture yang juga berprofesi sebagai pencolong barang-barang antik. Tapi kalau si Vulture ini terlalu ngawur karena nyolong patung Buddha di kuil, akibatnya terjadi peperangan gara-gara ulahnya. Bahkan si Vulture juga songong yang mana dirinya mengatakan bisa mengalahkan si Gomplok tanpa keluar dari sofa. Setelah itu Michael pun kembali mendatangi JC dan mengatakan jika lukisan mawar tadi memang asli tapi harganya kemahalan. JC menjawab bahwa dirinya akan memberinya diskon asalkan Michael melepaskan 3 mahasiswa yang dikurung di sini. Tapi karena Michael menolak melepaskan mereka, si Gomplok pun langsung berlari menuju ke tempat dikurungnya mahasiswa-mahasiswa tersebut. Namun para penjaga menghadangnya, membuat JC kembali beraksi dengan gaya khasnya. Di sisi lain, Bonnie berhadapan dengan asistennya Michael yang juga ahli bela diri. Kemudian
Kemudian Michael pun meminta Vulture membantu melawan JC, tapi Vulture hanya mau berduel seperti petarung lelaki sejati tidak keroyokan. Sementara itu JC dirinya terus bertarung melawan para penjaga yang terus berdatangan. Sampai akhirnya tangki pembuangan karbon di sana pun meledak menghancurkan barang-barang serta tempat penelitian di sana. Lalu JC pun langsung pergi menyelamatkan 3 mahasiswa tersebut. Di mana Lawrence yang baru datang pun memarahi anaknya karena telah menculik orang, padahal mereka cukup bisnis barang antik saja, tidak usah pakai culik-culikan. Kemudian Lawrence pun meminta maaf kepada JC atas penculikan tersebut dan berharap hubungan bisnis dengan JC masih tetap berlanjut. Padahal itu hanyalah sebuah omong kosong karena aksi protes masih terus dilakukan dan pasar pelelangan anjlok. Maka dari itu Lawrence akan memberikan pelajaran, yakni mengancam akan membuang kepala naga tersebut ke kawah gunung berapi jika masih belum ada yang menawar harga sampai jam 12 nanti. Namun sampai jam 12 tetap saja tidak ada satupun yang menawar karena mereka sepakat untuk tidak membeli warisan negara. Tentunya semua orang yang mendengarnya pun bahagia, termasuk organisasi mahasiswa dan para demonstran lainnya. Lalu Lawrence yang semakin emosi pun akhirnya benar-benar membuang kepala naga tersebut yang dibawa oleh 3 orang, termasuk salah satunya adalah Vulture. Tapi tiba-tiba ada satu penerjun lagi yang menyusul dan tak lain itu adalah JC yang ingin menyelamatkan patung tersebut. Kemudian JC pun menyerang mereka dan merebut kepala naga tersebut lalu membungkusnya sambil terus menyerang, di mana 2 penerjun berhasil dihentikan dan kini tersisa Vulture yang berhasil merebut kembali patung naga itu. Save her! Thank you! Sampai akhirnya Vulture membuang kepala naga tersebut. Lantas JC pun langsung mempercepat laju terjunnya agar bisa mengambil patung tersebut tepat pada waktunya. Tapi tiba-tiba ada helikopter media yang melintas sehingga akhirnya JC pun terpaksa membuka parasutnya supaya keburu ngambil patung naga itu. Sementara Vulture dirinya berusaha menghentikan JC. Namun JC yang sudah tidak memperdulikan nyawanya melepaskan diri dan terjun tanpa parasut, padahal patung sudah hampir masuk ke dalam kawah. Dan media yang meliput serta masyarakat yang menonton aksinya JC benar-benar berharap pria gomplok itu selamat sampai akhirnya. Semua orang dan awak media pun simpati dan kagum dengan aksi heroik JC, begitu pula dengan Vulture yang mengikhlaskan patung naga itu diberikan kepada JC sampai akhirnya JC tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, berita menyiarkan kalau Lawrence dan putranya Michael telah ditangkap karena dianggap telah mencuri lukisan mawar. Yang ternyata itu memang taktiknya JC dan rekan-rekannya yang sengaja ngasih lukisan tersebut sebelumnya supaya mereka bisa ditangkap. Sedangkan kepala patung dikembalikan ke pemerintahan Cina, begitu juga dengan barang-barang antik lainnya yang juga dikembalikan ke negaranya masing-masing. Dan terlihat saat itu JC telah siuman dengan patah tulang banyak di bagian tubuh, dan anak buah Lawrence juga sudah berpihak kepada JC. Tak lama kemudian, setelah sekian lama, istri JC pun akhirnya datang menjenguknya. Dan film pun tamat. Menurut teman-teman semua, macam mana tentang film ini? Menurut saya filmnya sudah tidak diragukan lagi sama si Aki Jackie Chan ini, ya memang aksinya yang itu yang sungguh dengan ciri khas yang mengajikan sekali itu, yang tentu saja ditontonnya juga tidak membosankan meskipun beberapa kali mau film petualangan mau film aksinya pasti si Aki Jackie Chan ini melakukannya sungguh ekstrim sekali adegan-adegannya, padahal beliau itu tidak suka diganti sama pemeran pengganti gitu, jadi harus dirinya yang real aksinya itu. Oke, akhirnya sajalah tanpa banyak bacrit tidak para ruku, karena saya akan ngodokan kurang lagi di wahangan. Jadi akhiri saja, saya Boy pamit dari Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.